Yang ketiga, teman-teman perlu untuk membawa sertifikat ketika teman-teman mengikuti organisasi ataupun mengikuti kompetisi. Halo teman-teman, semangat pagi, berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud yang akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan beasiswa perkuliahan. Beasiswa perkuliahan yang saya jelaskan ini khususnya menyangkut dengan KIP kuliah. Pada tahapan inilah kita akan menjelaskan tentang persiapan atau berkas apa saja yang perlu teman-teman bawa, tidak boleh ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, teman-teman harus mengusahakan berkas itu ada. Apa aja berkas-berkas ini teman-teman yang harus persiapkan? Yang pertama dan yang paling utama, teman-teman perlu membawa rapot ya. Rapot ini nanti akan divalidasi atau diberikan pertanyaan oleh pewawancara itu pada pertanyaan yang pertama. Biasanya seperti itu, kebanyakan tes seperti itu. Jadi nanti ada yang namanya rapot teman-teman itu dari semester 1 sampai dengan semester 5, atau rapot secara keseluruhan ketika teman-teman berada pada jenjang pendidikan SMA, SMK, atau bahkan MA. Nah, teman-teman perlu untuk membawa rapot. Berkas ini juga teman-teman tidak boleh ketinggalan ya. Kalaupun itu ketinggalan, teman-teman minimal ada fotonya. Itu paling minimalnya. Oleh karena itu barangkali yang ketinggalan tidak menonton video ini ya. Jadi banyak yang melalaikan. Rapot itu perlu teman-teman bawa. Apakah perlu dilegalisir? Itu pertanyaan yang normatif. Ada yang dilegalisir, ada juga yang tidak. Tapi lebih baiknya rapot itu dilegalisir juga oleh kepala sekolah atau pihak yang berwenang di sekolah. Nah, ini adalah berkas yang pertama yang harus teman-teman bawa. Berikutnya adalah SKL, surat kelulusan, atau teman-teman juga perlu untuk membawa ijazah. Kalau ijazahnya belum keluar, teman-teman perlu membawa SKL. Jadi nanti nilai akhir itu akan kelihatan ketika kelas 3 di semester 2 atau semester 6 ketika SMA, teman-teman akan melihat ijazah. Ijazah teman-teman tuh berapa nilainya. Itu ya teman-teman ya, itu berkas yang perlu teman-teman bawa. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, teman-teman perlu untuk membawa sertifikat ketika teman-teman mengikuti organisasi ataupun mengikuti kompetisi. Kompetisi ini ada hitungannya juga setiap wawancara. Biasanya kompetisi ini diukur dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian yang paling bawah adalah tingkat kabupaten kota. Untuk sertifikat juara yang dihitung adalah bagi kalian yang pernah juara ketika SMA. Kalau juara SMP dan SMA nggak juara bagaimana? Yang diakui sebenarnya ini tergantung pewawancaranya, tapi yang diakui itu biasanya kebanyakan adalah ketika SMA. Nah, di SMA ini teman-teman kalau misalnya pernah mengikuti kompetisi, bawa sertifikatnya, jangan sampai lupa. Kalau misalnya itu perlu dilegalisir, legalisir di sekolahan. Kalau misalnya nggak perlu dilegalisir, yang penting teman-teman bawa sertifikatnya. Begitu juga teman-teman ketika aktif organisasi. Organisasi ketika SMA kan banyak banget ya. Ada yang namanya organisasi OSIS, organisasi pramuka, PMR, KIR, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah menjadi ketua, sekretaris, ketua bidang lain sebagainya, itu teman-teman perlu untuk membawa SK-nya. Dan kalau perlu dilegalisir, itu legalisir teman-teman. Karena itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan bagi pewawancara. Itu ya teman-teman ya. Terus apa saja persiapan yang keempat? Membawa berkas penghasilan orang tua. Membawa berkas penghasilan orang tua ini penting untuk teman-teman bawa. Bagaimana tidak, itu biasanya disahkan oleh kepala desa atau di mana teman-teman berada dalam domisili di mana kalian berada ya. Nah, misalnya berkas ini kalau teman-teman berada di desa itu minta kepala desa. Kalau misalnya teman-teman ada di kota minta kepada lurah ya. Nah, ini berkas ini perlu untuk dibawa. Dan kalau misalnya teman-teman berapa sih kisaran penghasilan orang tua? Kalau teman-teman misalnya menghitung orang tuanya sebagai buruh atau petani, dibuat aja yang normal lah. Misalnya kalau banyak sih, misalnya penghasilan orang tua karena pengen diterima, itu penghasilan orang tuanya 200.000. Itu kan kalau misalnya benar-benar 200.000 dengan 5
tanggungan, 5 tanggungan anak nih atau dan istri lain sebagainya, itu kan 200.000 untuk hidup dalam 1 bulan. Itu berat banget. Nah, jadi penghasilannya itu yang normal aja. Kalau misalnya penghasilan orang tuanya 1,5 juta dibuat 1,5 juta. Kalau penghasilannya 1 juta dibuat 1 juta, 2 juta buat 2 juta. Jangan terlalu kecil karena itu nanti membuat pewawancara ragu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang perlu teman-teman bawa adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini teman-teman perlu untuk membawanya. Karena apa? Dalam kartu keluarga nanti ada pewawancara. Misalnya berapa sih tanggungan orang tua, tanggungan dari saudara-saudara teman-teman, kakak ada berapa, adik ada berapa, kalau anak tunggal itu bagaimana. Nah ini di kartu keluarga ini. Makanya kartu keluarga teman-teman tidak boleh lupa ya. Yang nomor 6, teman-teman perlu untuk membawa berkas berupa rekening listrik dari yang teman-teman terakhir lakukan. Kalau misalnya itu token, itu dibuat rata-ratanya aja. Misal 1 bulan ngisi berapa ratus ribu dalam 1 bulan, 20.000, 20.000 itu teman-teman perlu untuk mengeprint. Jadi persiapkan itu. Biasanya ini yang diminta adalah 3 bulan sebelumnya. Jadi nanti akan ada terlihat. Nah, rekening listrik ini juga perlu teman-teman bawa. Nah, untuk selanjutnya atau nomor 7 teman-teman yang perlu membawa berkas pada saat seleksi wawancara adalah teman-teman perlu untuk membawa PBB rumah, pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan ini ada kalau teman-teman misalnya di situ punya rumah, atau teman-teman kalau misalnya nggak punya rumah bagaimana ini Kak gitu. Kalau teman-teman nggak punya rumah, misalnya rumahnya masih ngontrak atau lain sebagainya, minta kelurahan bukti bahwa teman-teman itu masih ngontrak gitu ya. Itu berkas. Itu karena berhubungan berkas. Jadi berkas ini harus teman-teman bawa. Tidak boleh lupa untuk tidak membawanya. Teman-teman maka harus membawa berkas. Untuk teman-teman itu perlu membawa yang namanya STNK dari kendaraan yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman misalnya memiliki mobil, itu teman-teman perlu untuk membawa STNK-nya. Kalau teman-teman memiliki motor, itu juga teman-teman perlu untuk membawa STNK-nya. Kalau teman-teman memiliki sepeda, baru tidak perlu untuk membawa yang namanya STNK ya, karena sepeda tidak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki pesawat, kalau memiliki pesawat kayaknya nggak mungkin deh daftar KIP kuliah ya. Nah, jadi teman-teman intinya kalau memiliki kendaraan itu bawa STNK-nya ya teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman yang perlu membawa adalah kartu jaminan sosial. Kartu jaminan sosial ini penting loh untuk teman-teman bawa, karena biasanya setiap orang yang daftar KIP kuliah itu teman-teman itu bawa namanya jaminan sosial. Teman-teman keluarganya yang dapat PKH bawa kartunya. Teman-teman yang dapat KIS bawa juga kartunya. Teman-teman misalnya punya KIP kuliah bawa juga kartunya. Kartu Indonesia Pintar. Nah, kartu-kartu jaminan sosial itu penting untuk teman-teman bawa karena itu sebagai pemberkasan gitu ya. Nah, jangan lupa pula teman-teman membawa KTP. KTP diri teman sebagai teman-teman, sebagai identitas diri, atau KTP orang tua itu juga perlu untuk dibawa karena nanti akan ada pertanyaan. Misal pertanyaan yang di luar konteks kita itu, berapa tanggal kelahiran orang tuamu, berapa tanggal kelahiran ibumu gitu kan. Untuk memastikan apakah benar data yang dibawa dengan teman-teman itu sama gitu kan. Karena barangkali ada juga untuk wawancara ini diberikan ke orang lain karena kita tidak bisa menghadiri, padahal itu wajib untuk teman-teman lakukan tes wawancara. Maka dari itu teman-teman setidaknya perlu untuk membawa KTP. Dan yang tidak boleh lupa, paling penting juga berkas yang perlu teman-teman bawa itu adalah foto rumah. Foto rumah ini ada yang dari depan, ada yang dari memberikan ruang tamu, terus dapur, lain sebagainya, samping kanan, samping kiri, di depan kita akan foto bersama keluarga, itu akan diminta. Berkas itu perlu untuk teman-teman bawa. Kalau bisa fotonya itu teman-teman jangan fotokopi ya, kalian jadi bawanya itu di print aja, print berwarna, jadi untuk membuktikan agar jelas rumahnya itu seperti ini. Dan di bagian ini kadang banyak yang berbohong nih, misalnya foto rumahnya punya toko besar di depan rumahnya, kemudian karena pengen lolos yang dipoto adalah
di bagian samping aja lah, atau rumah tetangga lain sebagainya. Nah, ini bohong namanya. Kalau bohong sampai nanti verifikasi ketahuan, teman-teman pasti akan dicoret dan tidak menerima beasiswa KIP kuliah ini. Oleh karena itu teman-teman, berkas-berkas tadi perlu untuk teman-teman bawa, karena apapun yang menjadi keputusan pewawancara itu kita akan bisa menjawab ketika berkas-berkas itu lengkap. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang bisa saya bagikan ini memberikan edukasi bagi kalian pejuang kuliah yang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dengan beasiswa KIP. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.